Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meta Info. Kali ini Meta akan berbagi informasi mengenai persiapan THE UT. Ujian kita sebentar lagi yang akan dimulai pada tanggal 3. Jadi persiapan apa aja yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan ujian take home exam. Baik, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita agar bisa mendapatkan informasi-informasi yang terupdate ya. Oke, untuk informasi pelaksanaan ujian akhir semester UAS dengan modus take home exam THE semester 2020 21.2 atau 2021.1. Jadi yang harus diingat oleh mahasiswa adalah program diploma S1 dan magister itu adalah tanggal 3 sampai tanggal 14 Juli 2021. Program dokter tanggal 3 sampai 21 Juli, unduh KTPU tanggal 19 Juni. Ini adalah jadwal yang akan kita laksanakan THE ya. Ini ada beberapa rule tentang THE, bisa diperhatikan di sini. Nanti THE-nya itu UAS dengan modus THE bentuk tes uraian, tugas proyek atau bentuk lain. Jadi nanti soalnya itu berupa analisis ya teman-teman. Mahasiswa mengerjakan THE di tempat domisili masing-masing. Mahasiswa mengunduh kartu tanda peserta ujian KTPU UAS THE melalui laman sia.ut.ac.id. Terus mahasiswa juga mengunduh soal dan unggah jawaban THE dilakukan di laman the.ut.ac.id. Mahasiswa program diploma, sarjana dan magister batas unggah jawaban maksimal 12 jam pada hari atau tanggal yang sama sejak mengunduh soal pada laman the.ut.ac.id. Jadi misal kita mengunduhnya itu di pukul 7 pagi, berarti batas akhirnya 12 jam dari jam 7, berarti jam 7 malam, itu adalah batas maksimalnya. Untuk batas unduh soal hingga pukul 11, karena dia harus dikumpulkan di hari yang sama. Jadi jika teman-teman mengunduh di pukul 9 malam, itu waktunya hanya ada beberapa jam aja. Jadi teman-teman harus bisa mengestimasikan waktu. Jadi kalau bisa, silakan unduh soal-soalnya itu di waktu-waktu yang produktif seperti pukul 9 atau pukul 10. Jadi kalau kita mengunduh di pukul 9 berarti waktu kita sampai pukul 9 malam. Dan ada beberapa saran dari para senior-senior bahwasanya untuk mengupload kalau bisa jangan mepet-mepet waktu. Jadi kita kan dikumpul pada pukul 24.00 kan. Jadi jika kita mengumpul pada pukul 23 itu takutnya servernya ada trouble kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengupload jawaban kita. Dan jika kita tidak mengupload di hari yang sama, maka kita dianggap tidak mengikuti ujian tersebut. Jika kita tidak mengikuti ujian THE, maka otomatis nilai kita akan E. Jadi harus bisa teman-teman untuk mengestimasi waktu serta sinyal, dan kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaan waktu ya. Nah, jadi langkah pertama apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus cetak KTPU THE dulu. Jadi teman-teman bisa silakan unduh, itu bisa diunduh melalui laman akun sia.ut dan mahasiswa ya. Jadi sia.ut.ac.id itu bisa diunduh di sana. Atau bisa juga lihat di channel YouTube kita, itu udah kita upload cara mengunduh KTPU THE. Setelah kita mengunduh THE, ini contoh salah satu KTPU. Jadi ini untuk program studi PGSD S1 bisa dilihat di sini ada 6 mata kuliah. Mata kuliah pertama dengan kode PDGK 4201. Nama mata kuliahnya pembelajaran PKN DSD. Jadwal pengerjaannya Minggu tanggal 4 bulan Juli 2021. Waktu ujiannya 1.2. Ini artinya adalah minggu pertama di hari kedua. Jadi teman-teman, pada pembelajaran PKN DSD ini, jadi kita akan mengunduh itu di hari Minggu. Dan kita juga akan mengupload jawaban kita tepat di hari Minggu juga. Dengan estimasi tadi waktunya 12 jam. Dan waktu maksimalnya adalah pukul 24. 12 jam itu terhitung dari waktu kita mengunduh soal. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kita mengunduhnya pukul 1 malam, maka pukul 1 siang itu sudah batas maksimalnya. Di sini teman-teman harus bijak. Jadi KTPU ini
Fungsinya untuk apa? Untuk melihat jadwal kita. Di sini bisa dilihat hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, Sabtu, Senin, Rabu. Jadi nggak berurutan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah jadwal pengerjaannya. Langkah selanjutnya unduh BJU. Jadi setelah kita mengunduh KTPU, kita sudah mengetahui jadwal, itu kita harus prepare juga buku jawaban ujian. Itu bisa diunduh di laman the.ut.ac.id. Dan untuk cara atau langkah-langkah cara mengunduh BJU itu juga udah kita upload di channel YouTube kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau belum menonton cara mengunduh BJU, bisa dilihat di channel kita ya, Meta Info. Jadi setelah kita mengunduh BJU, itu ada halaman pertama, itu adalah cover. Bisa dilihat di sini, lengkapi covernya. Jadi untuk BJU itu di covernya ada apa aja? Ada nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, tanggal lahir, kode, nama mata kuliah. Kode dan nama mata kuliah ini bisa dilihat di KTPU-nya ya. Kode untuk PGSD dengan masukan sarjana itu kodenya 119. Nama program studinya PGSD S1 masukan sarjana. Ini kalau teman-teman tidak tahu di mana melihatnya, bisa dilihat di katalog Universitas Terbuka ya. Lanjutnya, kode untuk wilayah Palembang itu adalah 18, nama UPBJJ-nya adalah Palembang, hari atau tanggal UAS THE hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, serta tanda tangan peserta ujian. Dan ini teman-teman, kode sama nama mata kuliah kita jangan sampai salah ya. Yang kedua, di halaman keduanya terdapat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik ini juga bisa diisi nama mahasiswa, NIM, kodenya juga sama mata kuliahnya sesuai dengan yang di atas, sesuai dengan covernya, fakultasnya, program studi, sama UPBJJ-nya. Terus di sini juga ditandatangani. Lembar selanjutnya adalah lembar jawaban yang berupa garis-garis ya. Jadi ini lembar jawaban kita nanti. Untuk teman-teman semua, ini adalah contoh penamaan file BJU agar tidak keliru. Jadi agar kita tidak keliru, apalagi jangan sampai teman-teman salah upload. Jadi kalau teman-teman salah upload, maka kita juga para kolektor itu akan menilai, mau nilai apa kayak gitu kalau misalnya kita salah upload. Jadi kalau kita salah, pelajarannya pembelajaran PKN, tapi yang kita upload itu adalah evaluasi pembelajaran. Jadi ini salah satu kesalahan teknis yang tidak bisa ditolerir oleh para kolektor. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Ini contoh penamaan ya, BJU-nya agar tidak keliru. Jadi silakan teman-teman buat BJU, misal kayak satu tadi ya, PDGK 4201 pembelajaran PKN DSD. Yang keduanya pembelajaran terpadu DSD. Jadi dengan kita sudah prepare di awal, insya Allah kita tidak akan insya Allah kita bisa meminimalisirkan kesalahan-kesalahan teknis ya yang tidak kita inginkan. Jadi file dalam bentuk PDF dengan menggabungkan cover, surat pernyataan, dan lembar jawaban maksimal ukurannya 2 MB dikumpulkan di hari yang sama. Nah ini harus diingatkan. Jadi semuanya tadi dari cover, surat pernyataan, sama lembar jawaban itu dijadikan dalam satu file bentuknya PDF. Ya, jangan sampai salah, harus ada cover, surat pernyataan, dan lembar jawaban. Maksimalnya ukurannya 2 MB. Ini silakan teman-teman boleh ditulis tangan dan boleh juga diketik. Jadi bebas, mau tulis tangan boleh, mau teman-teman ketik juga boleh. Dan satu hal yang harus diingatkan, itu harus dikumpulkan di hari yang sama. Jangan sampai lewat. Ingat, jangan sampai lewat ya teman-teman. Jadi di hari yang sama. Jika kalian tidak mengumpul di hari yang sama, maka kalian dianggap tidak mengikuti UAS. Maka jika kita tidak mengikuti UAS,
Otomatis nilai yang keluar adalah E. Sumber dan kontribusi penilaian. Jadi ini yang sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Saya udah ikut TUEP, saya udah ikut TUTON, saya sudah ikut TMK, tapi kok nilai yang keluar itu nilainya E, tidak memuaskan kayak gitu. Kok dibilang tidak tuntas? Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini referensi ini dari Universitas Terbuka ya teman-teman. Jadi untuk TUEP dan UAS, TUEP itu kehadiran, keaktifan, dan 3 tugas itu memberikan kontribusi 50% dan UASnya 50%. Untuk TUTON plus UAS, TUTON itu memberikan kontribusi 40%, UAS 60%. TMK plus UAS, TMK 30% dan UAS 70%. Untuk mata kuliah berpraktek atau berpraktikum, itu 50% nilai praktik atau praktikum dan 50% nilai UAS. Untuk mata kuliah praktikum, 100% dari nilai praktik atau praktikum. Persyaratan kontribusi nilai tutorial atau TMK, nilai tutorial atau TMK berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS lebih besar dari 30%. Jadi ini harus dipahami teman-teman kalimat yang terakhir ini. Ya, semua ini TUEP, TUTON, TMK akan berkontribusi jika nilai akhir UAS lebih besar dari 30%. Ya. Jadi kalau misal nilai maksimal UAS itu adalah 100, maka kita harus minimal benar 30. Biar apa? Biar nilai yang 50%, 40%, dan 30% ini bisa berkontribusi. Tapi jika nilai UAS kita lebih kecil dari 30% ini, anggaplah dari poin 100 itu UASnya kita hanya dapat 20. Di bawah 30%. Maka nilai dari TUEP, TUTON, dan TMK itu tidak akan menyumbang. Ya. Itulah kenapa udah ikut TUEP, udah ikut TUTON, udah ikut TMK, kok nilainya anjlok. Jadi ini ya, para teman-teman mahasiswa yang harus diperhatikan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk THE ini. Oke, baik teman-teman, itulah tadi beberapa informasi atau persiapan untuk pelaksanaan ujian akhir semester UAS dengan modus take home exam. Jadi silakan teman-teman untuk lebih mempersiapkan diri lagi. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.